Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan siang ini ada pemaparan mengenai program sastra komunitas masyarakat Lumpur untuk agenda tahun 2023. Setelah melalui beberapa rapat dengan teman-teman pengurus, kami sepakat bahwa tahun ini akan diangkat sebuah konsep kerja sastra dengan judul Kun Tengkun. Dikemas ke dalam bentuk konser musikalisasi puisi multigenre 7 penyair nasional. Jadi program ini fokus kepada garapan-garapan musikalisasi puisi yang diangkat adalah karya-karya 7 penyair nasional, ya, tentunya penyair-penyair yang sudah ternama. Misalnya kita ambil dari puisi Khairil Anwar, puisi W.S. Rendra, puisi Sutarji Kolsum Bahri, puisi Gunawan Muhammad, puisi Taufik Ismail, dan satunya lagi adalah D. Zawawi Imron. Nah, konsepnya begitu. Lalu penjelasan mengenai latar belakang dari konsep Kun Tengkun, konser musikalisasi puisi multigenre 7 penyair nasional itu apa? Sebetulnya yang menjadi landasan kita untuk perkembangan sastra khususnya itu disebabkan ada beberapa faktor. Misalnya kita mengamati bahwa perkembangan musikalisasi puisi genre musikalitasnya cenderung stagnan, ya, kalau menurut saya. Perempuan-perempuan yang membawa babul di pagi buta, dari mana mereka itu yang melandasi kita sehingga kita membuat konsep musikalisasi puisi multigenre. Multigenre itu sendiri nanti apa saja sebetulnya yang mencakup di dalamnya, genre-genre apa saja, tentu itu juga nanti akan jadi pertimbangan kita dalam segala aspek. Misalnya kita masuk ke ranah bagaimana musikalisasi kita kolaborasikan dengan musik blues, ya. Di Bangkalan ada sih musisi-musisi blues yang bisa diajak bekerja sama, dan kemarin juga sempat ngobrol mengenai konsep ini dan mereka antusias dan tertarik. Misalnya blues, ya, jazz, terus barangkali tidak menutup kemungkinan bisa reggae, bisa keroncong, bisa dangdut, ya. Karena kita mengamati beberapa perkembangan seni di Bangkalan, hubungannya dengan sastra itu sangat terbuka. Artinya program-program masyarakat Lumpur sejak barangkali sejak dulu, ya, artinya masa perkembangan berjalan, masyarakat Lumpur sekalipun fokus di sastra pada dasarnya, mereka tetap membuka diri untuk berkolaborasi dengan seni rupa, dengan seni tari, dengan seni musik, dan lain-lain. Itu yang juga melandasi kita
merencanakan Kunteng Kun. Menjadi Dunia, karya M. Helmi Prasetya, aransemen lagu Joko Sucipto. Akar dasar dari konsep ini yaitu program Kunteng Kun, konser musikalisasi puisi multigenre. Akar dasarnya adalah Kunteng Kun. Ini perlu dijelaskan ya, apa itu Kunteng Kun. Kenapa sih kok diberi judul Kunteng Kun? Kunteng Kun ini berasal dari Madura ya, yang artinya kita bisa mengenai sebagai tontonan. Jadi Kunteng Kun ini bahasa Madura, artinya tontonan. Ngambil dari makna itu, kita mengakui bahwa karya seni, juga karya sastra itu tidak bisa lepas dari 3 unsur yang melandasi, yakni konsep 3T. Karya yang baik tidak bisa lepas dari unsur 3T itu sendiri, termasuk juga karya sastra. Memang sepintas karya sastra itu sepertinya tidak masuk ke dalam korelasi 3T. Apa itu 3T? 3T itu adalah yang pertama. T yang pertama adalah tuntunan. Jadi karya yang bermanfaat itu adalah mengandung unsur tuntunan. Dan itu dimiliki oleh puisi. Lalu T yang kedua adalah tatanan. Nah, tatanan inilah juga sebetulnya yang memberangkatkan kita mengarahkan program ini pada garapan-garapan musikalisasi puisi. T yang kedua adalah tatanan. Jadi karya yang baik itu selain tadi tuntunan juga terhubung dengan aspek-aspek tatanan. Lalu yang ketiga adalah T yang ketiga adalah tontonan. Yang menjadi kata kunci dari Kunteng Kun. Kita mengambil dari konsep Kunteng Kun. Lalu hubungannya dengan konsep musikalisasi puisi multigenre ini apa? Seiring waktu tentulah yang namanya musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi ini kan sebetulnya prinsip dari lahirnya, katakanlah subgenre dari pencampuran atau alih wahana dari dari puisi ke musik, itu adalah musikalisasi puisi. Belakangan ini memang marak dan banyak digemari oleh banyak kalangan, bahkan di banyak lembaga-lembaga baik itu pendidikan ataupun lembaga-lembaga organisasi masyarakat. Tidak sepi kok yang namanya lomba musikalisasi puisi. Sekarang apa sebetulnya sih yang menjadi alasan kuat untuk program ini kita masuk ke Kunteng Kun, konser musikalisasi multigenre? Perlu dicermati ya, barangkali begini. Puisi tidak selesai untuk dibaca. Nah, setelah itu muncul musikalisasi puisi.
Namun seiring waktu berkembang, kita memahami bahwa musikalisasi puisi ini tidak bisa meluas disebabkan ada sesuatu yang bersifat menjebak. Menjebak itu adalah misalnya ada omongan bahwa musikalisasi itu harus melo, harus sedih, harus apa namanya ya, model-model yang tidak bisa dijadikan satu konsep garapan musik yang sembrono. Iya, saya sepakat, kita sepakat gitu. Artinya multi genre yang kita usung ini tetap masuk ke dalam lingkaran yang menjadi landasannya adalah puisi itu sendiri. Ya itu penyampaian kami. Nah, untuk program ini siapa saja sih nanti yang rencana masuk dalam keterlibatan? Kita tidak memungkiri, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa komunitas masyarakat Lumpur itu memiliki pergerakan-pergerakan yang bersinergi dengan kelompok-kelompok seni yang lain, ya, misalnya seni rupa dan musik, ya, tentunya musik. Itu nanti yang kita libatkan. Artinya begini, Kuntengkun konser musikalisasi puisi multi genre ini, semua aransemen yang diusung dalam bentuk musikalisasi itu aransemennya adalah murni dari komunitas masyarakat Lumpur sendiri. Ya. Nah, untuk penyajinya kita berkolaborasi dengan grup-grup band yang ada di Bangkalan. Misalnya satu contoh, kita punya relasi dengan grup reggae yang ada di Bangkalan. Kita bekerja sama menggarap satu konsep musikalisasi bergenre reggae, entah satu lagu atau dua lagu, nanti tergantung pembicaraan nanti. Ya itu salah satu rencana kolaborasi kami untuk menampil. Selain reggae juga di Bangkalan ada musisi blues, ya, seperti Mas Hendra Gemah, itu musisi yang alumni dari puisi Yogyakarta, itu juga sangat bisa membantu bagaimana memasukkan puisi untuk digarap menjadi musikalisasi puisi dengan genre-genre yang nge-blues. Ini menarik, ya, ini menarik. Dan kemungkinan yang lain kita juga masuk ke wilayah-wilayah yang lebih populer lagi, ya, yang lebih merakyat, misalnya mengupayakan bagaimana memasukkan puisi ke wilayah dangdut. Ya, dangdut mungkin ini agak riskan, ya, karena selama ini dangdut dipahami sebagai musik yang asik-asik, musik yang hura-hura, musik yang upaya. Tapi bagi kami tidak. Segala seni musik itu pada satu tatanan berada dalam satu porsi. Hanya saja makna kita yang kadang-kadang berlebihan. Misalnya di musik dangdut kita bisa masukkan puisi untuk digarap ke dalam genre dangdut. Nah, ini menarik bagi kami khususnya sebagai penggagas dari konser musikalisasi puisi multi genre ini. Itu penyampaian terkait siapa saja nanti yang bisa kita libatkan dalam kepentingan penyajian konser ini. Harusnya aku be aja, gak apa-apa. Pastikan kamu be aja, gak apa-apa. Be aja. Lalu yang penting lagi dari program ini, sebetulnya kita kan punya agenda tahunan, mulai dari Festival Puisi Bangkalan 1, Festival Puisi Bangkalan 2,
Festival Puisi Bangkalan 3, 4, 5, dan 6. Ya, cuma tahun kemarin kita kehilangan momen oleh berbagai faktor. Untuk Kuntengkun, konser musikalisasi puisi multigenre 7 penyair nasional ini, kita akan kemas ke dalam agenda tahunan, yaitu Festival Puisi Bangkalan ke-7. Semoga ini bisa terrealisasi, meskipun kami sadari ini tidak mudah ya, butuh kerja yang luar biasa. Tapi kita tidak akan menyerah begitu saja, sebab kita sudah punya pengalaman ya. Misalnya di tahun 2017 kita mengadakan Festival Puisi Bangkalan kedua. Di situ kita mengundang penyair nasional, dan acara tersebut gebiar dan menjadi gairah tersendiri bagi kesastraan Bangkalan. Terus mengenai konsep Kuntengkun ini, apakah ada sebetulnya menjadi program baru? Tidak ya. Ini barangkali juga perlu saya sampaikan bahwa komunitas masyarakat Lumpur pada porsi musikalisasi puisi ini tahun 2014 kita sudah melakukan yang namanya pagelaran musikalisasi puisi. Itu di tahun 2014 ya, di gedung pertunjukan Man Model. Kita di situ bekerja sama dengan Prodi STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Bangkalan 2014 ya. Tapi itu bukan yang pertama, sebab yang pertama kita pernah melakukan yang namanya pertunjukan eksklusif musikalisasi puisi yang dilakukan pada tahun 2011. Nah, 2011 itu kita menampilkan segala hasil karya puisi-puisi yang pernah kita bawakan untuk festival-festival dan lomba. Yang juara-juara kita ambil dan kita jadikan sebuah pertunjukan untuk dipentaskan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Alhamdulillah tahun 2011 itu dan 2014 sukses, dan mudah-mudahan 2023 ini juga bisa sukses. Demikian.